Wakil Awal SHMM yang saya hormati pengunjung utama yakni Ibu Dr. Endratri Wisrianingsi MPDI, yang saya hormati Ketua Penguji yakni Bapak Abdul Ghafur MPI, yang saya hormati Sekretaris Penguji yakni Bapak Ahmad Hidayat Hikam MPD. Perkenalkan, saya Ferasati dari Prodi Administrasi Indonesia Fakultas Hukum Universitas Islam dan Bahasa Timur. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai efektivitas penggunaan media buku terhadap kemampuan literasi membaca teks biografi siswa kelas 10. Langsung saja di bagian hasil. Di sini sebelum melakukan analisis data, dilakukan terlebih dahulu uji validitas dan juga uji reliabilitas terhadap angket yang digunakan dalam penelitian ini. Di mana hasil dari uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item yang ada di dalam angket dapat dinyatakan valid, dan untuk uji reliabilitasnya juga dapat dikatakan reliable dikarenakan nilai dari Cronbach alpha-nya lebih dari 0,6, yakni 0,761. Untuk hasil penyebaran angketnya di sini nilai tertingginya ialah 94, dan untuk nilai terendahnya ialah 71, dan berdasarkan pendistribusian frekuensi ke dalam 3 kategori menunjukkan bahwa ada 94% masuk dalam kategori baik dan 6% masuk ke dalam kategori sedang. Maksudnya yaitu mayoritas siswa di sana memiliki persepsi yang positif terhadap penggunaan media buket. Untuk data yang telah dikumpulkan lalu dilakukan uji normalitas, di mana menurut Sahir dapat dinyatakan normal apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05, dan untuk data dari pretest dan post-test dari kelompok eksperimen maupun kontrol dapat dinyatakan normal dikarenakan nilai dari signifikansinya lebih dari 0,05. Nah, untuk uji homogenitas di sini juga dapat dinyatakan homogen dikarenakan nilai dari signifikansi base on mean-nya lebih dari 0,05, yakni 0,794. Kemudian uji T-nya di sini menggunakan uji independent sampling test dikarenakan uji independent sampling test ini digunakan untuk menguji dua kelompok kelas yang berbeda, dan hasil dari uji independent sampling test menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Selanjutnya, untuk menguji seberapa efektif penggunaan media buket terhadap kemampuan literasi membaca, digunakan uji Engen score, di mana hasil dari uji Engen score di kelompok eksperimen sebesar 64,75%. Nah, merujuk pada hack di mana apabila nilai dari rata-rata kelas eksperimen antara 56 dan 75%, maka dapat dikategorikan cukup efektif. Jadi untuk penggunaan media buket ini berpotensi cukup efektif pada kemampuan literasi membaca. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa media buket berpotensi cukup efektif dalam meningkatkan kemampuan literasi membaca, dan media buket juga mendapatkan respon positif dari siswa yang ditunjukkan oleh hasil angket sebesar 94%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pengunjung. Oke, terima kasih. Vera Susanti ya. Nanti dibuat laporan ya. Jadi waktu ke saya tak ada tangannya di saat laporannya. Disita berapa habisnya? Disita 4. Biayanya berapa? Biayanya 500. Sama dengan yang tadi? Tidak, beda jurnal. Beda jurnal. Extract kan? Tidak. Susah sita berapa ya? Tidak, 500. Review berapa kali? Review 1 kali. Revisinya? 1 kali juga. Yang ingin saya tanyakan pertama terkait dengan ini. Sebenarnya kalau dilihat sudah bagus ya, kuantitatif Pak ya. Ini ada beberapa catatan. Ada citasinya sudah? Sudah. Ada 1 dari Prodi PDI. 1 saja? Harusnya? Oh, ya nanti aku untuk di laporan sudah 5 itu memang sengaja sama pisah atau pernah sudah sama cantikan di artikel kemudian dihapus sama pemujudanya atau jadi gimana? Tidak, memang dari saya. Oh, itu masalahnya. Harusnya kan aku udah sama cantikan aja ya. Apalagi sudah ada aturan. Kemudian begini, soalnya pakai instrumennya itu apa instrumen penelitiannya? Instrumennya dipakai lembar angket dan juga tes.
Nggak ada dokumen Udah ada. di di instrumennya. Udah ada. Nggak ada. Ada menggunakan dua. Sampai pilih apa di metodologinya begitu? Ada di metodologi. Iya, maksudnya metodologi itu kan ada keilmuan yang nggak boleh dipilih. Nggak kasih wawancara aja kualitatif kan nggak gitu. Minimal harus ada 3 kualitatif. Kualitatif itu kan untuk menunjukkan kevalitannya pakai angket, misalnya pakai tes itu apa nggak ada dokumen di kuantitatif itu. Hampir semua kuantitatif disertai sama dokumen. Karena apa? Untuk menambah validitas dari hasil itu, misalkan blue tag-nya itu loh. Media blue tag-nya itu kan kalau dicantumkan juga kan lebih ini. Jadi sebenarnya hampir kuantitatif itu kebanyakan begitu. Kalau disertakan juga, jadi mendukung untuk hasilnya gitu. Dan media blue tag-nya itu nanti kalau di laporan ditambahkan ya. Jadi untuk mereka apalagi nanti misalkan di hasil penelitian itu ada penelitian dokumennya dikuatkan kayak ini jadi lebih bagus saya rasa. Kalau pembahasan juga kan buketnya itu sejenis apa sih buketnya itu? Ini jenis platform yang berbentuk kuis. Apa? Berbentuk kuis, platform yang berbentuk kuis. Jadi seperti Kahoot, tapi untuk buket ini lebih banyak. Berarti aplikasi ya? Oke. Ya. Jadi mungkin saat itu kan menggunakan buket itu pas kuis seperti apa gitu kan nanti di apa namanya dilampirkan juga kan. Malah tadi saya mikirnya saya media pembelajaran yang sangat kuat gitu loh. Jadi udah bagus nanti tinggal ditaruh tambahkan. Terus dasar-dasar keislamannya kan apa juga nggak ditaruh. Di laporan harus ada ya. Ada. Jadi kalau ada masalah nanti tidak dibolehin ya, berarti sudah ikhtiar. Kalau Kemarin kita taruh di ayat-ayat dulu, tapi ya berarti tinggal tulis ayat sama suratnya saja, tidak usah sama teks Arabnya. Kan gitu. Cara itu banyak kalau mau. Ya, sudah itu aja. Era Santi di judulnya itu ini ya membaca teks biografi ya khusus itu saja berarti ya. mungkin Pak khusus teks biografi saja. Iya, hanya khusus itu. Oke, yang saya tanyakan ini judulnya berangkat dari mana? Sebelumnya telah melakukan ini Pak. Observasi terlebih dahulu ke dalam sekolahnya, di mana ada permasalahan di dalam sekolah tersebut, yakni kurangnya minat siswa terhadap literasi membaca. Pak. Meskipun di sekolah tersebut sudah ada program literasi membaca, namun siswa masih minim minatnya Pak terhadap literasi membaca. Apakah sudah pernah baca artikel yang lain terkait ini? Sudah, yang relevan dengan penelitian ini Pak. Sudah. Gimana? Ini ada penelitian yang lain itu meneliti tentang efektivitas juga tentang bluket. Namun untuk ininya variabelnya itu berbeda Bapak. Ada yang fokus terhadap motivasi, namun bukan untuk ini literasi membaca. Jadi ya maksud saya gini di poin latar belakang itu kita kan tidak berangkat asal gitu. Jadi ada data, saya akan berangkat dari penelitiannya ini gitu. Tiga apa yang belum ada di penelitian itu akan kami lanjutkan gitu. Ada nggak di situ? Ada di poin dasar, di poin latar belakang yang mengatakan seperti itu. Ada nggak? Ada. Teorika, penelitian siapa yang dijadikan rujukan utama? Untuk yang dijadikan ini penelitian dari Johni. Halaman berapa? Halaman? Oke, sudah cukup. Sudah. Ya, sudah. Ada Bapak.
ada ya. Harus ada dasarnya itu maksudnya. Kalau tidak ada dasarnya maka ya ngawur nanti kalau kuan. Jadi kuan itu harus ada dasar berangkat dari apa dulu baru kita akan menentukan. Karena tidak mungkin pada masa sekarang ini judul baru nggak mungkin sulit. Pasti sudah banyak yang meneliti tentang tadi. Kalau ada dasarnya enak. Saya berangkatkan dari dasar ini yang menjadi rujukan utama. Itu ya. Kemudian rumusan masalahnya apa, Pak? Rumusan masalahnya untuk mengetahui rumusan masalahnya seberapa efektif penggunaan media buket terhadap kemampuan literasi membaca, dan juga yang kedua bagaimana respon siswa terhadap penggunaan media buket. Oke. Apakah rumusan masalah itu sudah terjawab? Insya Allah sudah. Sudah terjawab? Oke. Coba hasil rumusan masalah atau pembahasan yang menjawab rumusan masalah pertama apa hasilnya? Untuk yang masalah yang pertama di sini sudah ada uji NGAT score. Hasilnya apa, Pak? Hasilnya di sini sebesar 64,75%. Itu skor rata-rata dari kelompok eksperimen yang tergolong ke dalam cukup efektif. Iya. Kemudian yang kedua, Untuk yang kedua diambil dari hasil anketnya Bapak. Sebesar 94% itu siswa berada di kategori baik dan dapat dinyatakan bahwa respon siswa itu positif. Ini untuk pengumpulan sampelnya menggunakan teorinya siapa, Pak? Dari Subiang Bapak. Sugiono yang mengatakan seperti apa? Jadi untuk pengumpulan itu kan ada teorinya, kan 1 sampai 100 itu teorinya siapa, 100 dan berikutnya itu menggunakan teorinya siapa? Ada? Di sini untuk pengambilan sampelnya menggunakan provokasi sampling, di mana menurut Sugiono ini pengambilan sampelnya diambil menggunakan kriteria yang mempertimbangkan suatu hal. Oke, sudah Kak. Sudah, ditutup saya sudah. Oh, sudah. Itu dulu enggak? Baik, terima kasih untuk waktunya, Bapak. Saya